Emilia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Halo, apa kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian dan keluarga tetap sehat selalu ya. Pada mata kuliah ini kita akan mulai perkenalan apa sih jaringan komunikasi broadband itu. Nah, untuk memulainya kita perlu mengetahui nih, apa sih yang namanya broadband multimedia ya, atau komunikasi broadband multimedia. Nah, oke. Kalau sudah siap langsung aja kita ke pembahasannya. Pertama-tama kita berbicara dulu tentang multimedia. Apa itu multimedia? Kalau kita lihat dari kata-katanya ya, multimedia. Oke, multimedia. Dia mempunyai dua kata yang menjadi satu ya, dua kata yang digabungkan menjadi satu, yaitu multi dan simedia. Nah, apa sih artinya multi? Apa sih artinya media gitu? Nah, oke, pertama-tama kita membahas yang bagian medianya dulu ya. Media, kalau kalian mau makan, pasti ada medianya dong ya kan, untuk naruh makanannya. Apa itu? Piring ya kan. Terus kalau kalian pengen ngebawa sesuatu untuk berangkat kuliah atau kerja atau main gitu kan, pasti ada medianya, yaitu tas gitu, atau dompet, atau kalau kalian berkendaranya itu medianya motor atau mobil gitu ya, atau kalau jauh pesawat gitu. Nah, berarti media itu merupakan sebuah sarana ya kan, sarana. Nah, dalam hal ini komunikasi, media itu merupakan sebuah sarana atau saluran telekomunikasinya gitu ya. Kita tulis di sini, media itu merupakan sebuah sarana. Nah, paham ya sampai sini? Di dalam dunia telekomunikasi atau komunikasi, dalam kita mengirimkan si informasinya itu, medianya ada dua jenis ya. Yang pertama, ada media yang menggunakan kabel, ada yang tidak menggunakan kabel. Kalau yang tidak menggunakan kabel itu disebut juga dengan wireless ya. Artinya dia tanpa kabel, nirkabel gitu. Nah, kalau yang memakai kabel itu kita sebut juga dengan medianya, yaitu wireline. Oke. Wireline. Nah, seperti itu. Oke. Jadi media dalam mengirimkan data ada dua. Kalau kita berbicara teknologinya, itu pasti berbeda antara si wireless dan wireline ya kan teman-teman. Nah, contoh teknologi yang digunakan pada wireless yaitu wireless broadband. Oke. Atau teman-teman juga bisa singkat dengan WBB gitu, wireless broadband. Nah, kalau yang si wireline itu gampang, jadi ganti aja jadi fix gitu, fix broadband, atau singkatnya FBB. Nah, ini adalah contoh teknologi yang dipakai pada media yang wireless maupun yang wireline. Penerapan dari teknologi ini, kalau yang si wireless menggunakan WBB ialah WTTX, kalau misalnya si yang wireline ialah FTTX. Oke, nanti kedua contoh dari teknologi wireless maupun yang wireline kita akan bahas satu persatu. Sekarang kita akan menuju kata yang selanjutnya, yaitu multi. Oke, kalau kita pikir-pikir, multi itu kan pasti lebih dari satu ya, namanya juga multi ya. Nah, yang lebih dari satu apa sih dalam dunia telekomunikasi? Yang lebih dari satu ialah informasinya atau layanan yang disediakan. Oke, berarti informasinya tuh banyak banget gitu ya, maka dia jadi multi. Apa itu informasi atau layanan yang disediakan ya? Jadi banyak sekali layanan atau informasi yang disediakan. Ada berupa bagian analog, kalau kita bagi dua ya. Ada analog, ada yang bersifat digital. Nah, apa sih layanan yang analog? Analog itu layanannya berupa voice atau berupa suara. Kalau digital pasti dia sudah berubah ke bentuk digital yang lebih canggih, yaitu seperti gambar gitu ya, gambar, video, atau teks, atau dan lain-lain. Pokoknya banyak sekali informasi atau layanan digital yang disediakan. Nah, semua layanan ini pasti akan dibawa oleh si media gitu kan. Nah, media dalam membawa layanan-layanan ini itu dibagi menjadi dua lagi teman-teman. Ada yang bersifat narrowband
dan ada yang bersifat broadband. Ini akan dibagi berdasarkan kapasitas informasinya ya. Nah, karena di sini informasinya itu bersifat multi, artinya informasinya banyak, maka dia akan menggunakan broadband karena broadband itu merupakan media yang bisa membawa banyak sekali informasi. Sedangkan kalau narrow itu sedikit ya, karena kita bersifatnya yaitu multi, maka kita menggunakan broadband. Jadi, dalam hal ini, ya dalam mata kuliah ini, kita akan membahas jaringan komunikasi broadband. Artinya jaringan komunikasi yang bisa membawa banyak sekali informasi. Nah, sampai sini teman-teman paham ya?